Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Kurniawan. Hari ini saya akan membawakan satu presentasi mengenai korosi, terkait salah satu tugas besar analisa kegagalan dan korosi. Saya akan sharing screen. Berikut adalah judul penelitian yang akan saya bawakan, yaitu A Critical Review of the Science and Engineering of Cathodic Protection of Steel in Soil and Concrete. Ini diteliti oleh Yueli M. Arms pada tahun 2019. Ini adalah agenda untuk presentasi saya. Yang pertama adalah penjelasan tentang artikel, yang kedua adalah resume, yang ketiga pengantar, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Penjelasan tentang artikel, jadi artikel ini adalah berjudul A Critical Review of the Science and Engineering of Cathodic Protection of Steel in Soil and Concrete, yaitu terbit tahun 2019 di jurnal Corrosion, yaitu salah satu jurnal saintifik dari NIST Internasional. Jika tidak salah ini adalah Q2. Ini merupakan salah satu jurnal yang paling bergengsi di dunia korosi karena dikelola oleh NIST, organisasi profesi korosi dengan anggota terbesar sedunia. Jadi ini tahun Desember 2009, volume 75, isu ke-12. Ini adalah resume tentang penelitian ini, yaitu pertama itu adalah tentang bagaimana CP, karena ini adalah jurnal review, jadi bagaimana aplikasi CP. Terus yang kedua adalah tentang fokus penelitian, yaitu lebih ke state of the art dari CP Science Engineering pada baja di media berpori, yaitu tanah dan beton. State of the art adalah kebaruan dari CP Science and Engineering. Jadi meskipun CP ini adalah suatu teknik proteksi korosi yang sudah cukup lama, ternyata di sini ini masih banyak sekali kebaruan yang akan ditemukan. Yang kedua adalah fokus yang pertama adalah hubungan antara reaksi kimia dengan pengurangan area korosi. Seperti kita tahu bahwa CP ini adalah proses elektrokimia, jadi selain ada elektrik, ada juga proses kimia sana. Yang kedua adalah penggunaan kriteria CP yang dipakai secara engineering praktis. Kita tahu kita menggunakan beberapa kriteria seperti NIST SP 0169, terus ISO 15589 atau DNV 401 untuk yang di laut. Di sini akan fokus tentang bagaimana sih penggunaan kriteria. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran untuk perbaikan. Pengantar, jadi kita tahu bahwa CP sendiri adalah metode yang sudah diaplikasikan dari abad 19, yang dimulai daripada masa Volta, Faraday, dan Davy. Davy ini cukup menarik karena dia mengaplikasikan proteksi katodik metode awal di kapal. Kapal itu bernama Samarang, yang itu adalah nama salah satu kota di Indonesia saat itu. Semarang adalah jajahan Inggris, dan Sir Davy ini mengaplikasikan pada kapal tersebut. Jadi apa CP itu? CP adalah metode perlindungan korosi dengan mengaplikasikan arus dari sumber lain. Jadi kira-kira untuk skemanya adalah kita punya pipeline atau kita punya beton dan kita mempunyai anode. Anode ini akan mengalirkan arus, dan arus ini akan menuju ke area-area di seluruh yang ada coating defect atau tidak ada coatingnya. Ini akan menghentikan korosi. Salah satu teknik korosi pengendalian korosi ini, dan ini hanya efektif di lingkungan elektrolit. Pada penelitian ini lingkungan elektrolit yang dibahas adalah pada tanah dan pada beton. Jadi porous medium, jadi lingkungannya berpori. Ini agak berbeda dengan air. Air kan dia dense ya karena berisi air. Terus dalam perkembangan aplikasi CP yang dimulai dengan aplikasi di kapal, ditemukan field test yang menemukan current density 0,1 ampere per square meter. Ini cukup besar ya, sekitar 100 miliampere per square meter. Saat ini yang di tanah yang umum kita gunakan adalah 20 miliampere per square meter.
Dan pada saat itu juga ditemukan di tahun sebelum 1950-an ditemukan kriteria 850 milivolt terhadap CSC, dan kriteria ini sampai sekarang menjadi perdebatan. Jadi apa? Masih ada beberapa kriteria yang kita tahu. Yang keempat adalah kita tahu bahwa biaya akibat korosi ini cukup besar. Menurut data bisa mencapai USD 1 triliun dan akan meningkat 2 sampai 5 kali. Jadi untuk melindungi korosi seperti pengaplikasian CP, coating, dan lain-lain, material selection, bisa sampai USD 1 triliun dan bisa meningkat 2 sampai 5 kali. Di GDP sendiri, korosi ini, kos akibat korosi 3 sampai 5%. Jadi angka ini cukup tinggi. Dan yang terakhir, makalah ini mendiskusikan tentang aspek teknologi dalam sistem CP. Pembahasan. Jadi ini adalah tentang elektrochemical kinetic dari CP. Kita tahu bahwa jika kita aplikasikan current density, setelah itu kita matikan, ternyata masih ada sisa polarisasi di sini. Dan sisa polarisasi ini juga ternyata dari hasil penelitian dari ULI ini juga berfungsi sebagai proteksi juga. Jadi tidak serta-merta ketika kita hilangkan proteksi katodik atau tiba-tiba sistemnya masalah, itu korosinya akan hilang juga. Tapi ternyata masih ada proteksi di sini. Sedangkan percobaan kedua yaitu adalah peningkatan pH, yaitu dengan penambahan NaOH. Kita tahu dengan penambahan NaOH ada ion OH di sini akan meningkatkan pH. Jadi pH-nya meningkat ini dari awalnya yang 6 ke 9, 10 sampai ke 12. Dan diketahui ketika ada peningkatan pH, nah ini ada perpindahan area di diagram Pourbaix. Perpindahan area yaitu areanya ke area sini, yaitu yang bukan awalnya area korosi. Kita tahu di keseimbangan sini ini adalah titik korosi, di sini adalah area pasif. Seperti itu. Menurut diagram ini, sistem CP ini masih tidak terlalu konservatif. Kenapa? Karena 0,85 ini masih di area korosi. Jadi harus selain kriteria, jika di bawah ke bawah sekitar minus 1,1, ini juga perlu perubahan pH. Jadi seperti itu. Jadi kita tahu di pH ini juga berpengaruh pada pengendalian korosi. Nah, ini adalah dari penelitian ENOS. Di situ diketahui bahwa hidrogen formation pada steel coupon di konkrit itu berbeda untuk CP current density. CP current density pada saat ini, tipikal CP current density yang biasa kita aplikasikan menurut standar, yaitu berkisar 0,02 miliampere per square meter, itu ternyata belum mencapai area imun. Jika area imun akan cukup tinggi sekali, yaitu di angka 1. Ini seperti grafik sebelumnya. Jadi kalau untuk menuju area imun, kita memerlukan juga CP current yang tinggi agar potensialnya sangat turun. Ini adalah kompilasi dari literatur review, banyak sekali di sini, yaitu dari penelitian Thomson and Barlow, Khodim, Kasahara, Freeman, Kaijama Okumura. Di sini ingin mengetahui bagaimana pengaruh antara pH dengan current density. Secara umum, jika ingin mendapatkan pH yang tinggi, kita perlu current density yang tinggi, ini bahkan sampai di angka 1 sampai 10 miliampere. 1 sampai 10 ampere. Jadi ini angkanya cukup besar sekali. Jadi kita perlu sampai faktor 10 sampai 100 untuk meningkatkan pH di atas 9 sampai 10. Nah, ini lebih ke ke histori. Jadi ini oleh Kuhn yang salah satu pionir di proteksi katodik pada tahun 1930 menggunakan wind farm untuk sebagai sumber CP. Nah, kelemahan wind farm ini adalah dia tidak selalu hidup. Jadi ada satu kalanya mati.
Dan pada penelitian ini diketahui bahwa ternyata saat itu juga masih ada arus proteksi. Jadi tidak gagal pipanya CP-nya meskipun menggunakan supply power yang tidak continuous. Nah, ini sedang untuk tabel di sini, ini adalah bagaimana konsep modeling. Jadi konsep numerical modeling untuk sistem CP. Jadi pertama dimulai dari current density yang uniform, menggunakan Tafel slope, dan kita tahu potensial teori berdasarkan equation dari Laplace. Atau juga menggunakan teori yang lain, yaitu menggunakan dinamik elektrokinetik ini yang mungkin yang teori menggunakan permodelan yang baru. Kenapa ini diusulkan? Karena dengan metode ini akan diketahui lebih pasti area tersebut yang memerlukan CP, apakah membutuhkan CP yang lebih banyak, bagaimana kriterianya, dan bagaimana kondisinya dari titik per titik. Jadi ini dimodelkan. Kalau saya pribadi untuk beropini untuk di area sini ini cukup menyusahkan ya, karena kita tahu tidak semua perusahaan mempunyai kapabilitas untuk memodelkan ini. Jadi dengan permodelan statik yang di sebelah kiri, saya kira akan lebih applicable. Jadi asalkan dia sudah memenuhi kriteria, secara praktis ini akan cukup menyusahkan. Mungkin akan lebih bagus hasilnya gitu kan, kita tidak memerlukan overproteksi, si arus proteksinya itu sangat cukup cukup gitu, tidak berlebih, tidak berkurang gitu. Tapi untuk membuat permodelan seperti ini membutuhkan waktu. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan proteksi katodik itu adalah pekerjaan rutin. Kita mempunyai tangki, kita perlu proteksi katodik. Kita mempunyai pipa, kita mulai proteksi katodik. Kita mempunyai pile untuk di laut, kita perlu proteksi katodik. Dan mungkin ke depan di Indonesia kita mempunyai konkrit, baja tulangannya pun akan diproteksi katodik. Jadi menurut pendapat saya untuk di titik ini mungkin dilakukan, tapi agak cukup membutuhkan waktu dan energi ya. Dan ini juga masih masih jarang digunakan untuk di tanah. Jadi lebih banyak digunakan untuk di konkrit. Nah, ini adalah hipotesis untuk korosi untuk CP pertama dari Mears and Brown tahun 38. Jadi secara umum itu adalah korosi itu ada arus keluar, yaitu ada I anode ini adalah arus keluar, maka dilawan dengan arus yang masuk. Jadi ini diagram yang diusulkan oleh Mears and Brown. Dan juga di korespondensinya adalah di diagram Evan. Jadi diagram Evan ini adalah si katodik potensial katodik diturunkan sampai di area anodik, sehingga titik ini adalah proteksi seperti itu. Sedangkan yang teori ketiga ini diusulkan oleh Leque and May. Ini sudah sebenarnya cukup mirip dengan teori Mears and Brown. Jadi tetap ada IA ini adalah arus ada arus keluar atau ini yang menyebabkan korosi, dan ada arus masuk yaitu proteksi. Jadi FE ini jika dia dibiarkan di anode ini, dia akan terkorosi, akan berikatan dengan OH. Dengan adanya I proteksi, si FE ini jadi tidak jadi terkorosi seperti itu. Dan ini adalah yang sudah sangat sering kita sebagai praktisi katodik yang sering kita lihat adalah yaitu adanya IR drop. Jadi WE ini working electrode, ada di diffusion potensial, dan ada IR drop. Jadi selain pengukuran, kita juga ada nilai-nilai ini. Seperti itu. Tentunya IR ini harus kita hilangkan untuk mencari kriteria yang sebenarnya. Dan ini adalah terakhir, yaitu bagaimana pengukuran itu nilai di sini dianggap adalah nilai 0,01 mm per year, itu adalah konservatif.
sedangkan nilai 850 berbahaya. Jadi nilai konservatifnya lebih banyak digunakan, yaitu ketika apa namanya, ketika nilai on, ketika ini on tanpa ear free, itu nilainya ini tidak konservatif dibandingkan yang ear free. Jadi ini adalah kriteria yang biasa kita gunakan. Dan ternyata yang paling optimal kriteria itu adalah bukan 850. Ini menjawab pertanyaan tadi. Ini seperti yang dijelaskan di penjabaran tadi, bahwa kriteria yang paling optimal itu adalah menggunakan kriteria polarisasi 100 mV. Jadi ini kriteria yang sudah mulai banyak digunakan untuk kita juga di praktisi proteksi katodik 100 mV polarization decay. Jadi kita hitung potensial naturalnya berapa. Misal setiap titik ada potensial natural 500, 600, 700, dan kita hitung polarization decay. Jadi setelah kita polarisasi selama beberapa waktu, kita turunkan, kita matikan berapa nilainya. Misal 700, itu sudah cukup. Di satu titik ada 800. Jadi penggunaan 850 on atau 850 off itu ternyata lebih kurang efektif. Seperti itu. Oke, kita ke bagian akhir, kesimpulan. Jadi aplikasi CP pada baja itu memberikan dua efek, yaitu seperti tahu, pertama polarisasi aktivasi, yaitu perubahan kimia elektrolit, dan juga diketahui dari tadi dari grafik yang pertama bahwa dari efek kimia tadi itu berpengaruh kuat terhadap faktor utama perlindungan korosi. Jadi bukan hanya dari arusnya, tapi ada juga efek kimianya. Yang kedua, pada efek kimia elektrolit tetap berperan sebagai proteksi korosi meskipun arus CP hilang secara temporer. Jadi yang ketiga, hubungan antara current density dan perubahan komposisi kimia sangat kompleks, termasuk adanya faktor media, elektrolit, pergerakan, dan kemungkinan bakteri. Jadi current density tadi itu tidak serta-merta kita bisa gunakan yang praktis 20 mA per square meter untuk semuanya. Tapi bisa poin-poin berbeda. Yang ketiga, perlunya pemahaman proteksi secara heterogen untuk perancangan sistem proteksi yang handal. Yang kelima, penggunaan kriteria CP secara engineering bisa tidak tepat, yaitu saat terjadinya kelebihan arus proteksi dan dalam sistem arus yang kompleks. Ini terutama untuk kriteria 850. Dan yang terakhir adalah, termasuk saran adalah peluang pengembangan permodalan numerik dengan permodalan transport, yaitu ya sistem dinamik tadi pada media berpori untuk proses kimia reaksi dan kinetika elektroda. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, mungkin kita bisa diskusi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.